Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Bertemu lagi dengan Bu Reni dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang materi ceramah. Namun, sebelum pembelajaran kita mulai, agar lebih lancar dan berkah, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, agar lebih memahami tentang materi ceramah, simaklah penjelasan materi berikut. Baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu tentang materi ceramah untuk kelas 11 semester 1 Madrasah Aliyah. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, 3.5, mengidentifikasi unsur-unsur ceramah, kebahasaan, isi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. 4.5, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. 3.6, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. 4.6, mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Definisi ceramah. Ceramah adalah suatu pidato yang bertujuan untuk menyampaikan dan menerangkan atau menyiarkan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan ajaran agama. Ceramah ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Struktur ceramah. Struktur ceramah terdiri dari 1. Pembukaan, 2. Isi, 3. Penutup. Selain memiliki struktur, ceramah juga memiliki unsur-unsur. Di antaranya, 1. Penceramah. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang akan diberikan kepada pendengar. 2. Pendengar. Pendengar merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Dalam hal ini, pendengar bisa siapa saja, tidak terbatas status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain-lain. 3. Materi. Materi dalam ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama. Akan tetapi, ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Selain itu, materi harus disusun secara sistematis, sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. 4. Metode ceramah. Metode adalah cara-cara yang digunakan seseorang untuk menyampaikan materi. Metode ceramah terbagi menjadi 4, yaitu 1. Impromptu, yaitu metode ceramah tanpa persiapan. 2. Menghafal, yakni dilakukan dengan persiapan, kemudian menghafalnya. 3. Membaca naskah, yakni melakukan ceramah dengan naskah lengkap. Dan yang keempat adalah ekstemporan, yaitu metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. 5. Media. Media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar.
Ceramah di zaman sekarang tidak hanya dilakukan di rumah ibadah, tetapi juga banyak dilakukan di tempat-tempat yang lain. Kegiatan ceramah ini bisa dilakukan secara langsung ataupun direkam, sehingga pendengar bisa melihat dari internet atau televisi. Kebahasaan ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama seperti saya, aku, kami, dan kita. Kemudian menggunakan kata ganti orang kedua sebagai sapaan seperti Anda, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Selanjutnya, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas, seperti husnul khotimah, jamaah, yaitu kata teknis dalam bidang agama. Selanjutnya, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Biasanya ditandai dengan kata penghubung jika, maka, sebab, dan sebagainya. Selanjutnya, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, dan sebagainya. Terakhir, menggunakan kata-kata persuasi seperti hendaknya, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan sebagainya. Anak-anak, demikianlah tadi materi tentang ceramah. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyimak contoh video ceramah pada internet. Selamat belajar. Nah, anak-anak, setelah menyimak penjelasan materi tadi, apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah tentang ceramah. Apa itu ceramah? Ceramah adalah suatu pidato yang bertujuan untuk menyampaikan dan menerangkan atau menyiarkan petunjuk-petunjuk yang berhubungan dengan ajaran agama. Sedangkan struktur ceramah terdiri dari 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Demikianlah tadi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.